Pergantian demi pergantian kelopak waktu mengeja kepergian menunggu kepulangan. Suara-suara batin bergolak, sayap-sayap mimpi tergolek lemas di meja tunggu. TikTok jarum jam menggambar cemasku, kearifan dari tualang panjang di tanah para wali, yang dilupa jejak keangguannya, yang dipindah sekedar keampuannya. Wisata-wisata rohani yang alpa, nisan-nisan yang terlanjur mendewa, menjelma rumah-rumah peribadatan semu, tahlil dan doa-doa salah alamat, yang tampak hanya gundukan kuburan doa. Delima separuh tergeletak di meja tunggu adalah bukti setiamu. Kujaga dari lalat penggoda dan ulat membusuk dadamu. Dalam tidur jaga, berserah mesra dalam timangan kudrah irodatnya. Iza, kok kamu melakukan seperti itu dari kesayanganku? Ibu, Iza tidak melamun, Bu. Tapi apa, Nak? Itu, Bu, apa itu loh tega-teganya? Loh, kok begitu? Pasti persoalan Sulaiman yang disuruh Abah berziarah ke makam Wali Songo dengan berjalan kaki. Iya, Bu. Apa itu loh? Untung, plastik, tega-teganya. Kang Sulaiman sudah mengembala kaminya selama 3 tahun tanpa gaji, tanpa upah yang layak. Bukankah seorang yang bekerja untuk beli upah sebelum beri keringat? Lah, Kang Sulaiman hanya diberi makan dan minum. Itu pun waktu seketika malam terakhir dan waktu kemana azan maghrib. Ya begitulah abahmu. Katanya dakwah bukan sekedar celoteh yang didengar sekedar kulitnya. Bahkan kerap kali ia mengkritik kiai dan pendai kok pinter banyol, lucu kayak pelawak saja. Mending ikut stand up komedi biar jadi juara dan artis idola. Harusnya dakwah bihal bukan hanya omong sampai mulut berbusa-busa saja. Begitu celoteh abangmu saat bantu ibu cuci piring di dapur. Ya, apa itu membingungkan? Hari begini kok disuruh ziarah Wali Songo sambil jalan kaki lagi. Lah, kan sekarang udah banyak transportasi, sepeda motor, bis, angkutan umum, kereta api, apalagi bekalnya cuma makan jagung gorengan pasir. Lah kan dimakan 2 kali saja sudah habis. Ya begitulah Iza, tiada menahan hawa nafsu, meski dihadang 1000 kelezatan dunia, harus tetap gigih dan tidak melahapnya. Iya, Bu, apa itu betul-betul membingungkan. Bukankah awal-awal dulu Kang Sulaiman sudah meminta maaf atas belakangnya? Dia merasa berdosa sebab memakan buah delima yang ditemukannya di pinggir sungai. Sampai-sampai ia rela menyusuri sungai sepanjang 3 km untuk menemukan pemilik buah delima itu. Lihat, Bu, buah delima itu masih tampak segar. Tambah Iza, kesetiaan dan kegigihan Sulaiman dalam menempuh dan menempuh perjalanan modernnya. Ya, Bu, aku percaya ketika Abah mendengarkan pada Kang Sulaiman bahwa ia harus membersih itu. Apabila Kang Sulaiman akan dimaafkan sepenuhnya dan menghalalkan stok delima itu dengan wajib menikahiku, dengan bercerita pada Kang Sulaiman bahwa aku itu buta, tuli, pincang, bisu, alias sebelum rupa. Itu juga perlombaan Iza. Kamu itu cantik, inner beauty-mu sungguh menawan. Belum ada mata-mata jahat penuh nafsu menatapmu. Juga pribadimu yang baik. Cantik jemarimu belum pernah disentuh lelaki yang bukan muklim. Juga kakimu belum pernah berjalan menuju sarang maksiat. Juga bibirmu yang selalu basah dengan zikir dan bacaan Al-Quran. Dan tidak ada bau busuk berkunjung. Ya sudah, Bu, saya berserah saja. Semoga selamat jasa kembalinya. Alhamdulillah, Iza, akhirnya kamu paham. Semoga keberkahan
di mana kebijakan-kebijakan yang kami rancaukan lewat Kementerian Pendidikan, kurikulumnya selalu tidak tuntas, berganti-ganti, tiap ganti menteri, ganti kurikulum, ujung-ujungnya buat ada buku dan pelatihan-pelatihan yang tidak ada gunanya, alias mubazir. Generasi mudanya akan mantul dalam melangkah dan otomatis akan sesat dalam ilmu pengetahuannya. Sekolah-sekolah sudah kami kacaukan lewat bantuan dengan pertikaian-pertikaian. Guru-gurunya sudah berebut sertifikasi dan melupakan anak didiknya. Masuk kelas kadarnya, gemar memaksa waktu saudara-saudaranya. Siswa-siswanya tidak lagi menuntut ilmu, tapi dituntut ilmu. Sekolahnya hanya menunggu dapat waktu ijazah saja. Mampu atau tidak mampu, dalam ilmu pengetahuan sama saja diloloskan dengan alasan kasihan orang tuanya sudah habis banyak biaya. Bagus, kerja bagus. Bagaimana dengan pesantren yang katanya fondasi pendidikan agama negeri ini? Oh, pesantren. Dan yang lebih menggembirakannya lagi, Bunda Ratu, pesantren-pesantren sudah hilang kadar ikhlasnya. Ustadz-ustadznya meminta bisyarah layaknya berbagi saja. Kiai-kiainya sudah makelaran, politik, dan lupa mendoakan anak santrinya. Itu laporan sementara kami, Bunda Ratu. Good. Well. Astagfirullah. Loh, Bunda Ratu, kok lidahnya pleset gitu? Ya, I'm sorry. Well. Kok jadi terpeleset lidahmu ini? Sekali lagi, sorry. Bagus, perbaiki terus sistemnya, update. Ya, Demit 1, laporan saya terima. Bagaimana dengan divisi ekonomi? Bunda Ratu, akan kami laporkan hasil kerja keras kami. Pasar tradisional sudah membunuh riba, kios-kios meminta penglarisan, jimat-jimat sudah banyak yang memesan, bahkan ya mengalahkan kepercayaan sholat duha. Ya berburuk sangka, saling maki, berseteru-teru antar pedagang itu hal yang lumrah dan juga biasa. Dan yang paling indahnya itu muncul minimarket di desa-desa yang membunuh ekonomi para jelata. Pasti, aku percaya kalau mereka sudah kesepian akan uang, akan mudah terperangkap pada jalan kufurku. Bagus, kerjamu sangat bagus. Visioner, subhanallah. Loh, Bunda Ratu, kok lidahnya kepleset? Bunda Ratu ikut-ikutan kaum yang beriman itu ya, hanya warisan orang tuanya. Sorry bro, sorry. Just kidding. Ternyata kaumku sungguh-sungguh tangguh daripada orang-orang yang lowbat dikit-dikit minta di-charger. Bagaimana dengan kalangan atas? Oh, mereka ini lebih keren lagi, Bunda Ratu. Para pejabat negeri Katulistiwa ini sudah laksana penjahat. Mereka mengindai investor-investor luar atau investor negeri atas angin bersenjata investasi untuk merampok negeri ini. Bahkan sistem dan presidennya pun juga pesanan, maksudnya ya pesanan saudagar-saudagar kaya, Bunda Ratu. Asal bukan. Oke, cukup ya Bunda Ratu, segitu aja Mas. Bagus. Rupanya sudah musimnya kartal. Good. Bagaimana dengan perkreditan? Oh, kredit. Justru kredit itu yang paling ampuh Bunda Ratu. Mesin pembunuh, bahkan dari panci sampai segala barang apapun dikreditkan. Sekali masuk ke jurang lingkar kreditku ini, dipastikan gak akan bisa keluar lagi. Ya keadaan mereka pasti kacau balau, keuangan tak terarah, dan juga kreditku ini sudah merambah ke jantung-jantung para petani desa, nelayan sampai buruh kebun teh. Ya sekali ya mereka ini sasaran empuk bagi setan kredit ini. Sementara laporan selesai. Cukup ya Bunda Ratu, capek omong soal ini. Boleh, dicukupilah, dimaklumilah. Sebab tata tertinggi spiritual, maklumilah. Terus Bunda Ratu, kok pakai ilah-ilah? Nanti kualat juga. Maksud tuh kualat dalam bacaan lagi. Santai saja, kan cuma di lidah, bukan di hati. Kan cuma copy paste dari orang sok agamawan. Bahkan dia lebih busuk dari apa yang sudah direncanakan oleh nenek moyang kita, iblis. Bagaimana dengan negeri Katulistiwa? Yang awal itu, yang sudah sangat mewah, sangat konsumenis.
kaum budayanya sudah pada lindung, kamu jangan tunduk. Bahkan mereka telah tercangkit politik, berebut tender-tender budaya, dan bahkan upacara-upacara dan kapal-kapal hanyalah sebatas seremonial belaka. Coba dalam medsos, peradaban yang dangkal tanpa identitas, tanpa pendirian tradisi, liar sekali bukan? Good, bagus. Alhamdulillah, alias syukurilah. Deh, puitis, dungu, ngikutin dungu lagi. Lalu benar tuh. Nanti kita nggak tersesat di neraka loh, malah masuk ke sejukan surga. Mati di laut Kausar, bermandikan susu dan madu. Ini kaya, kan kita udah dikontrak sama penghuni neraka. MOU-nya pun juga udah terbukti kan. Udah deh, ikut aja sama banguin kita. Ih, mana sih divisi spiritual? Oh, kamu tidak tahu Bunda Ratu? Sudah 2 bulan ini kami tidak menjumpainya. Katanya sih tersesat di dunia gosip dan opini murahan. Terus kata siapa? Katanya temanku mendengar temannya dari teman-temannya. Loh kok kamu tahu banget? Ya untut gitu loh, jangan kayak mereka suka desas-desus, sana buat sini, obrol-obrol kemana-mana. Dasar demi kelas teri. Hentikan kalian sesama saudara, saling berseteru, saling buka kartu. Lama-lama kebusukan kalian terbongkar, yang sudah simpan rapat-rapat di punggung kalian sama di gudang-gudang sampah kayak orang katulistiwa saja. Beribu ampun Bunda Ratu, maaf atas ketidaksendimanku. Darurat Bunda Ratu, darurat. Ramalan akan kehancuran kaum kita sudah ada di depan mata. Mana ada ramalan, demit kok percaya ramalan, nanti musyrik loh. Mana buktinya? Bunda Ratu ini pintar banget ya buat sindiran. Ya bisa-bisa gara-gara Bunda Ratu pasti orang-orang yang sok beriman itu akan bangkit untuk beribadah lagi. Ya. Ingat Bunda Ratu, ingat pepatah yang jarang mereka gunakan, yang dikata bukan berkata. Ini kan era canggih, kalian ini dasar tradisional, haptek, deso. Sudah saatnya pakai alat ajaib ini. Gaya mulai dasar sok canggih. Dasar dari kemarin sore, Cipangan. Stop, hentikan. Mana bukti-bukti kehancuran kita? data sudah kami kumpulkan baik kualitatif maupun kuantitatif. Bahkan kami hampir mendapatkan kesimpulan sementaranya. Stop, hentikan. Kamu demit baru datang, belagu sok keminter lagi. Bisa-bisa aku cabut es kamu. Ku kembalikan kamu ke kutub utara. Ampun Bunda Ratu, ampun, jangan pecat saya. Begini Bunda Ratu, di kampung Bengan Solo ada gadis kiai yang sangat alim. Allah, itu aku tahu. Dia penghafal Al-Quran kan? Dia berbakti sama orang tua kan? Paling-paling nanti dia juga kena kesombongannya diri. Omongannya sok bener kan? Beda Bunda Ratu, sangat berbeda. Syariat telah mengalir kepada kalian. Siasat apapun tak akan mempan. Godaan-godaan seperti murahan tidak akan sangat mempan bagi dirinya. Jadi seperti ramalan akan kehancuran kaum kita Bunda Ratu. Bagaimana bisa kecolongan? Hah? Kecil, doa-doa orang tuanya melindunginya. Bahkan doanya bisa sampai hingga 9 lapis. Demi pesimis, so etis. Jika begitu, seluruh stafku dan pasukanku, marilah kita susun siasat. Bentar lagi kita akan halalkan dengan kata laksanakan. Siap, laksanakan. Will. Aja mana? Enggak ada apa-apa tapi emang suasana. Bentar lagi kita akan halalkan dengan kata laksanakan. Siap, laksanakan.